Bentar Loh, aku kita kan perlu data yang tenang memang membenarkan, Bang Irfan. dulu. Iya, Iya, tenang siap. dulu. Saya tunggu. Saya Kemarin, tunggu. tenang kau. Kemarin Enggak, itu ketika kamu bilang kita Metater. butuh data, untuk apa kamu data? Emang kamu beriman? Loh, Hah? namanya kan Enggak, untuk apa kebenaran dulu itu kamu harus data? Emang diuji. kamu beriman, kamu percaya? Kenapa Ada, panik? maka Loh, kok Enggak panik panik sih? kok, enggak ada yang panik. Kok Ketika kamu panik? bilang Santai kita aja. butuh data, untuk Saya apa masa kamu data? sama Emangnya Pak kamu Irfan beriman? santai loh. Saya sama Pak Irfan santai. Kenapa Anda yang panik? Tidak ada yang Gimana sih? panik. Bentar Ketika bro, bentar. saya mencoba untuk mengikuti alur Iya udah, ini saya pembicaraanmu. tunggu. Kamu bilang kami Saya butuh tunggu data. datanya. Pertanyaan saya, untuk apa kamu data? Emangnya kamu percaya? Ini diskusi kan? Ini Bukan. diskusi. Coba dulu kamu Kenapa? jawab. Untuk apa kamu data? Ketika ditunjukkan data, kamu Loh, percaya? Hah? kenapa panik? Halo? Pendi, ini diskusi loh. Dibuktikan dulu Benar. kebenarannya. Pertanyaan Dibuktikan saya, dulu. ketika nanti Ya ditunjukkan mana? data, Datanya apakah mana? kamu percaya terhadap data Ya, yang ditunjukkan? datanya mana coba? Enggak. Kalau data ditunjukkan, kamu percaya? Ini diskusi. Kamu paham Benar. tidak Ini diskusi. Pak Erben, sebentar Pak Erben ya. Ah. Ketika kamu bilang Oh, ini berarti nggak diskusi, bisa ya? pertanyaan saya kepada kamu, ketika nanti data ditunjukkan, apakah kamu percaya? Ya, kebenaran itu harus ditunjukkan Bukan. buktinya. Kamu bilang Benar kami butuh data, benar tidak kita butuh kalau data. Yesus itu tanggal Apakah 25 kamu lahir? percaya terhadap data yang kami beberkan nanti, yang kami sampaikan, yang kami Kena- tunjukkan? Nah, iya, Janganlah. kita diskusi itu. Bro, saya kita tahu siapa buktikan kamu. dulu. Ya, saya Kita tahu buktikan siapa dulu. kamu. Kamu sudah ubah nama. Kenapa kalau tahu Ketika siapa saya? kamu bilang tadi, kita butuh data loh. Aduh, Ketika data teman-teman. nanti ditunjukkan, kamu percaya? Ini kita ini Jangan. ya. Kebenaran Ini itu kamu. harus diuji. Kamu percaya terhadap Kebenaran data itu yang harus disampaikan nantinya sama Pak Erben? Ketika Ya, data kebenaran itu ditunjukkan, harus kamu percaya? ditunjukkan. Karena ini kan omongan kamu ini. Oke Saya lah. diam. Udah Ya. teman-teman ya. Dengar. Mereka nggak bisa jawab ya. Nggak bisa Bukan jawab nggak bisa ya. jawab. Saya mencoba mengikuti alur pembicaraanmu. Diskusi kamu dengan Pak Erben. tunjukkan Kamu dong. bilang dengan Pak Erben, kami butuh data, kita butuh data. Pertanyaan Tunjukkan saya, dong. ketika data ditunjukkan, kamu percaya terhadap data tersebut? Kebenaran itu harus dibuktikan. Mana datanya? Silakan turun. Mute. Pasti di mute nih. Bukan Pasti di mute, saya turunkan kamu. Pasti di-mute. Saya turunkan. Saya tidak terima turunkan orang kan? seperti kamu. Gini diskusi. Bukan gini. Kamu bilang kamu butuh data. Ketika data ditunjukkan, kamu percaya tidak terhadap data tersebut? Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Terima kasih Pak Erben, selamat Natal semuanya ya. Bapak Ibu, ada Bang Abdul Karim. Shalom, Bang Abdul Karim yang di bawah, Kak Abdul Karim. Beliau juga dari Aceh. Sekarang lagi belajar tentang Alkitab ya. Beliau lagi belajar tentang Alkitab. Kita juga tidak mengajak beliau untuk masuk Kristen. Beberapa waktu yang lalu beliau minta Alkitab dikirimkan ke Aceh, ya puji Tuhan sudah dikirimkan oleh salah satu saudara kita, oleh Bang Nabirong dan juga Kak Yasmin ya. Sekali lagi terima kasih Kak Abdul Karim, sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Halo brother Muslim, silakan. Halo brother. Saya boleh bertanya nih sama Bang Erben. Boleh Pak. Saya ada silakan. nih data dari Alkitab Sabda nih. Oke, ini Alkitab Sabda menuliskan nih, perayaan Natalis Solis nih, invektif dari Mitra, dari Dewa Mitra pada tanggal 25 Desember diambil alih menjadi hari Natal Kristen oleh gereja pada abad keempat. Ini gimana nih, Perben? Kalau memang betul itu Yesus lahir tanggal 25, mana buktinya, ayatnya? Coba di Alkitab Sabda halaman berapa itu bro? Kita Ini cek dong. Alkitab Sabda
tentang Dewa Mitra nih. Iya, dari kitab mana itu? Bentar dulu. Dari mana kau buka? Dari ini buka halaman dari Alkitab Sabda. Nah, ini dia Iya, mengenai materinya Dewa Mitra. dari Materinya ini Dewa tentang Dewa Mitra. Mitra. Oke. Biasanya Nah, kadang kalau kalian memang enggak ya, membaca. Bentar dulu, kadang nggak oke. membaca yang bagus, jadi harus dibaca dulu. Oke, Coba baik, tunjukkan di baca. ayat berapa itu? Mitras. Iya, Kak Rosli ini tuh. Ini dari Alkitab Sabda ya yang menulis. Mitras agama. Saya belum dapat, coba ditunjukkan di situ. Itu di bagian kalau apanya memang itu kalian? Indeks. Ya, Bang Erben, kalau Ntar memang Yesus itu dulu, tanggal kita 25, baca dulu datanya. tanggal 25 Desember, itu buktinya di mana? Di 2 Makabe 2 ayat 54. Dua Makabe. Itu Iya, 2 Makabe 2 itu bukankah 54. itu Kitab itu ada sejarah, di, kitab di, sejarah. kitab Kitab sejarah. sejarah. Oke, itu valid atau tidak? Iya. Iya, Apakah sekarang itu kau harus valid buktikan diakui? dong kalau bagi orang Kristen itu valid. Tapi bagi kau kan Nah. nggak valid. Oke, mana buktinya tanggal 25 Desember? Coba Coba buka tunjukkan dulu dong. datanya. Buka aja, buka. 2 Makabe 2 54 oleh apa? 2 Makabe 2 Teman-teman, ini bukan kemarin edit ya. udah kita Ini bahas. bukan edit. Nih. Kemarin aku udah baca 2 Makabe 2 ayat ataupun 54 atau 24 ya. Tadi aku baru baca. Deng. Nggak, karena tadi si Edi saja pun nggak mampu menjawab. Saya minta bukti di mana Ya, nggak usah. kalau terbukti Yesus itu tanggal 25 Desember. Nah, ini data yang saya temukan 2 dari Makabe. Alkitab Sabda. Coba Oke, ini coba tunjukkan. pada tanggal 25 bulan Kislew akhirnya korban Bisa dipersembahkan di open cam. atas. Open cam, Bang Erben. Oke ya. Ini ayat 59 pada tanggal 25 bulan Kislew. Akhirnya korban dipersembahkan di atas perkorbanan yang didirikan di atas mesbah korban. Jadi kita lihat ya. Ya, Tanggal maksudnya 25 tertulis di Kislew situ kemarin. tanggal 25 Yesus itu lahir. Saya putar. Di mana tertulis? Ada penjelasannya kan tidak langsung begitu, bro. Loh, kita kan perlu data yang memang membenarkan, Bang Erben. dulu. Iya, Tenang siap. dulu. Saya tunggu. Saya Kemarin tunggu. tenang kau. Kemarin Enggak, itu ketika kamu bilang kita Metatron. butuh data, untuk apa kamu data? Emang kamu beriman? Loh, namanya kan kebenaran Enggak, itu, enggak, untuk apa kebenaran dulu itu kamu harus data? diuji. Emang kamu beriman? Kamu percaya? Kenapa panik? Loh, kok Enggak panik panik sih? kok, enggak ada yang panik. Kok Ketika kamu panik? bilang Santai kita aja. butuh data, untuk Saya apa kamu data? sama Emangnya Pak kamu Erben beriman? santai loh. Saya sama Pak Erben santai, kenapa Anda yang panik? Tidak ada yang Gimana sih? panik. Bentar, Ketika bro, bentar, saya mencoba untuk mengikuti alur Ya alur udah, ini saya pembicaraanmu. tunggu. Kamu bilang kami Saya butuh tunggu data. datanya. Pertanyaan saya, untuk apa kamu data? Emangnya kamu percaya? Ini diskusi kan? Ini diskusi. Bukan. Coba dulu kamu Kenapa? jawab. Untuk apa kamu data? Ketika ditunjukkan data, kamu percaya? Hah? Kenapa panik? Halo? Pendi, ini diskusi loh. Dibuktikan dulu Benar. kebenarannya. Pertanyaan Dibuktikan saya, dulu. ketika nanti ditunjukkan mana? data, Datanya apakah mana? kamu percaya terhadap data Ya, yang ditunjukkan? datanya mana coba? Enggak. Kalau data ditunjukkan, kamu percaya? Ini diskusi. Kamu Benar, paham tidak ini diskusi. Pak Erben, sebentar Pak Erben ya. Ketika kamu bilang ini berarti nggak diskusi, bisa ya? pertanyaan saya kepada kamu, ketika nanti data ditunjukkan, apakah kamu percaya?
Ya, kebenaran itu harus ditunjukkan Bukan. buktinya. Kamu bilang Benar kami butuh data. benar tidak Kita butuh kalau data. Yesus itu tanggal Apakah 25 kamu lahir? percaya terhadap data yang kami beberkan nanti, yang kami tampaikan, yang kami tunjukkan? Nah, iya, Janganlah. kita diskusi itu. Bro, saya kita tahu siapa buktikan kamu. dulu. Ya, saya Kita tahu buktikan siapa dulu. kamu sudah ubah nama. Kenapa kau tahu Ketika siapa saya? kamu bilang tadi, kita butuh data loh. Aduh, Ketika data teman-teman. nanti ditunjukkan, kamu percaya? Kita ini Jangan. kebenaran Ini itu kamu. harus diuji. Kamu percaya terhadap Kebenaran data itu yang harus disampaikan nantinya sama Pak ditunjukkan. Erben? Ketika Ya, data kebenaran itu ditunjukkan, harus kamu percaya? ditunjukkan. Karena ini kan omongan kamu ini. Oke Saya lah. diam. Udah Ya. teman-teman ya. Dengar. Mereka nggak bisa jawab ya. Nggak bisa Bukan jawab nggak bisa ya. jawab. Saya mencoba mengikuti alur pembicaraanmu. Diskusi kamu dengan Pak Erben. tunjukkan Kamu dong. bilang dengan Pak Erben, kami butuh data, kita butuh data. Pertanyaan Tunjukkan saya, dong. ketika data ditunjukkan, kamu percaya terhadap data tersebut? Kebenaran itu harus dibuktikan. Mana datanya? Silakan turun. Memute. Pasti di mute nih. Bukan Pasti di mute, saya turunkan kamu. Pasti di-mute. Saya turunkan. Saya tidak terima Turunkan, orang kan? seperti kamu. Gini diskusi. Bukan gini. Kamu bilang kamu butuh data. Ketika data ditunjukkan, kamu percaya tidak terhadap data tersebut? Coba Bapak Ibu, di mana-mana mereka sama kok. Kita yang merayakan Natal, mereka yang sibuk. Kita yang beribadah hari Minggu, mereka yang sibuk. Sampai-sampai Bapak Ibu, mereka bertanya hari-hari ini, siapa orang tuanya Paulus? Mereka selalu bilang, kita butuh data, kami butuh data. Emangnya ketika dia butuh kita perlihatkan data, apakah dia percaya? Jabar. Coba Bapak Ibu, kita jangan mengikuti orang jahiliyah, saudaraku. Orang jahiliyah itu ya, ini Arab jahiliyah. Saya akan ceritakan sedikit bagaimana kelakuan para Arab jahiliyah, kafir Quraisy. Arab jahiliyah itu lebih tegar tengkuk daripada orang Israel. Mereka tidak butuh semua bukti-bukti. Mereka hanya meminta pembuktian, tapi setelah bukti ditunjuk, mereka tidak butuh Bapak Ibu. Tujuan mereka apa? Hanya untuk mengolok, menghina. Lihat, ketika saya meminta tadi, kami butuh data. Kita butuh data. Saya langsung masuk Bapak Ibu. Ketika data ditunjukkan nantinya, apakah kamu percaya? Tidak berani dia jawab, saudaraku. Tidak berani dia jawab. Lalu untuk apa Pak Erwin tunjukkan data? Hanya untuk debat kusir. Hanya untuk mengolok-ngolok. Hanya untuk menghina. Jabar. Gak tahu saya jabar apa. Jabar Nurkah atau jabar apakah kamu itu? Sering Bapak Ibu. Para polemikus dari ujung sana, ketika diskusi sama kita, mereka meminta data kita. Tapi ketika kita minta balik data mereka kepanasan, mereka tidak bisa buktikan sampai kiamat Bapak Ibu. Tidak akan bisa mereka buktikan. Makanya mereka selalu tujuannya untuk bertanya. Supaya menghindar untuk ditanyakan. Tadi dibilang dengan jelas, kami butuh data. Pertanyaannya kalau data nanti ditunjukkan, dia percaya tidak data tersebut? Tapi tidak percaya, namanya juga keledai liar, jahiliyah Bapak Ibu. Kaum jahiliyah seperti itu saudara. Ya, itu kaum jahiliyah. Gak tahu jabar apa itu. Oke lanjut Pak Erben. Saya minta maaf Pak Erben ya. Jadi ini memang pendapat yang diikuti dia itu tadi dari ini ya, saya sudah baca. Pemujaan Dewa Mitras Persia yang ditetapkan di Roma sekitar zaman PB. Ada beberapa kepercayaan dan upacara keagamaan Mitras yang mirip dengan Kristen. Setelah Mitras mengalahkan seekor lembu jantan dan mengorbankannya, ia naik ke surga. Roti, air, dan anggur digunakan para calon anggotanya dalam upacara, dan ada pelayanan para imam. Sejumlah ahli Jerman pada dekade ini pendapat abad 20 mengajukan pendapat. Jadi ini masih pendapat, tapi tidak ada bukti bahwa ada pengaruh agama Mitras atas perkembangan sakramen kekristenan. Perayaan Natalis Solis Invicti dari Mitras diambil alih menjadi hari Natal Kristen oleh gereja abad keempat. Ini apa ini? Pendapat, tapi tidak ada bukti.
Makanya saya bilang tadi, kalau mereka menunjukkan data itu tidak dibaca dengan baik. Ini kan pendapat. Dan ini abad 20 pendapat ini. Sementara perayaan Natal sudah dilakukan abad ketiga. Abad kedua ya. Bahkan kalau kita lihat nanti, tahun perayaan Natal itu lebih dahulu daripada perayaan Dewa Matahari. Jadi, ini memang aneh-aneh. Saya lagi cari video kemarin yang dibahas oleh Metatron tentang dua Makabe itu. Ayatnya sudah pada tanggal 25 bulan Kislev, akhirnya korban dipersembahkan di atas pengorbanan yang didirikan di atas mezbah korban bakaran. Jadi hari kelahiran Yesus itu bertepatan dengan hari mengorbankan itu. Makanya ada gembala-gembala di padang itu kan. Di situ ada masalah korban ini pun nanti ada kaitannya, mempersembahkan imam dan lain sebagainya. Di situ cuma saya belum dapat videonya. Kemarin udah ada dibahas, atau tak carikan ya penjelasan Metatron kemarin baru dibahas, saya nggak catat. Itu aja bro. Siapa Irben? Pembahasannya di mana Pak Irben? Di tempat siapa tadi kemarin? Kemarin itu saya udah banyak kali videonya, saya nggak ingat. Di tempatnya Bro Justin ya kemarin itu, karena ada orang bertanya, langsung Metatron naik ke atas dan saya lupa judul videonya. Oh siap. Iya, ada dari kemarin itu kan, kita selalu ada data kalau hal itu, tanggalnya itu. Ya. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, luar biasa mereka mencari ayat-ayat untuk menjatuhkan kekristenan. Kebenaran itu tidak akan bisa dijatuhkan. Kebenaran bisa berdiri sendiri. Makanya kebenaran itu tidak membutuhkan dan tidak pernah butuh terhadap kitab ini, terhadap karangan A, karangan B, karangan C, karangan D. Tidak butuh. Ya, Alkitab itu bisa berdiri sendiri tanpa perlu bantuan karangan siapapun. Tidak. Saya Bapak Ibu di luar ke Alkitab tidak akan saya percaya. Paling saya ambil sebagai pengetahuan saya. Tapi bukan saya ajukan bukan acuan sebagai kebenaran. Hanya acuan sebagai pengetahuan, referensi untuk saya belajar. Karena Alkitab itu sudah sangat sempurna untuk menjawab semua pertanyaan kadrun. Ya, semua pertanyaan kadrun. Semua pertanyaan orang-orang yang ingin menjatuhkan, yang ingin menghina, Alkitab itu lebih daripada cukup untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Seperti si Jabar bilang tadi, kami butuh data. Bukan butuh data, dia memang untuk menghina. Di mana-mana mereka tidak mau ditanyakan, maunya bertanya. Ketika bertanya, mereka minta data sama kita. Begitu ditanya balik, mereka tidak mau pakai data. Tidak pernah mereka mau pakai data. Nah itu dia Bapak Ibu, itulah perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman. Orang kafir hatinya, pikirannya itu tertutup untuk kebenaran. Mereka menutupkan hati dan pikirannya tentang kebenaran, itu orang kafir. Orang beriman Bapak Ibu, itu berada dalam kebenaran. Sumbernya satu, Alkitab. Tidak perlu sumber-sumber yang lain Bapak Ibu. Ya. Tidak perlu sumber-sumber yang lain. Karena ini aku bukakan kita Alkitab. Sarapan pagi ya. Oke. Jadi sarapan pagi ini ada tulisannya. Pada akhir abad kedua, Bapak Gereja Yunani Origenes mengejek perayaan tahunan ulang tahun kelahiran orang Romawi yang menganggap sebagai praktek yang sangat kafir. Ini menunjukkan pada komunitas Kristen belum merayakan Natal. Di sini katakan ya. Tokoh gereja pertama yang membahas tanggal kelahiran Yesus itu Clement, tahun 200. Seorang pendeta Mesir dari Alexandria. Akan tetapi tanggal 25 Desember bahkan tidak disebutkan memang. Akan tetapi pada pertengahan abad keempat kita mendapati bahwa gereja-gereja barat sudah merayakan kelahiran Kristus tanggal 25 Desember. Gereja timur merayakan 7 Januari. Di sini ada ya. Jadi ada penjelasannya di sini.
tinggal dibaca kok ya. Logikanya adalah seperti jika Yesus dikandung pada tanggal 25 Maret, maka menghitung maju ke 9 bulan kehamilan Maria dan akan menempatkan kelahirannya pada tanggal 29 Desember. Ini khususnya menarik karena tanggal 1 Januari dulu itu dirayakan hari sunat. Jadi tanggal 1 itu hari sunatnya Yesus. Itu sudah dirayakan sejak dahulu. Sangat penting untuk dicatat bahwa baru pada keempat dan ke-6 Masehi orang Kristen mulai mengkristenkan perayaan, bahkan lokal orang-orang mereka coba untuk Injil. Tidak dilakukan lagi bahwa pada ini, tetapi di sebelumnya Natal mulai memperoleh beberapa tradisi. Mengapa? Karena sampai tahun 300 sampai orang Kristen sedang berperang dalam perang kontak budaya dengan agama pagan. Tanggal 25 Desember dianggap sebagai tanggal kelahiran Kristus, disebarkan 100 sampai 150 tahun sebelum praktek kekristenan. Perayaan pagan dimulai. Tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa tanggal ini diadopsi untuk menyenangkan pagan Romawi seperti yang dikemukakan oleh teori konspirasi populer. Memang benar pada tahun 274 seorang kaisar Roma mendeklarasikan tanggal 25 Desember sebagai hari matahari yang tak terkalahkan. Akan tetapi itu terjadi sekitar 70 tahun setelah umat Kristen menetapkan tanggal 25 Desember. Jadi pernyataannya dia tadi itu justru duluan gereja merayakan Natal tanggal 25 Desember daripada perayaan Dewa Matahari itu. Jadi terbalik. Makanya data yang disampaikan dia di dalam sabda ini tidak dibaca utuh. Karena di sini dikatakan pada abad 20 mengajukan pendapat mereka. Ini pendapat. Tapi pendapat ini tidak bisa dibuktikan secara historis. Kenapa? Karena secara historis justru Natal lebih dahulu dilakukan oleh orang Kristen, baru dilakukan oleh orang Romawi. Di situ. Udah, saya pikir udah bisa dijelaskan ya. Ya sekarang kalau Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember, Isa lahir tanggal berapa? Jangankan tanggalnya, bisa nggak kau cari rajanya siapa, kaisarnya siapa? Nggak bisa kan? Itu aja Bro Pendi dulu. Halo Miss Esther. Salam. Salam Pak Ini ada RB. juga. Pak Iya, Pendi. ya. Jadi kalau Selamat bicara Natal, ya. Natal ini sebenarnya, ya selamat Natal ini lihat. Ada bukti dokumen gereja abad kedua Masehi, jauh sebelum munculnya pita Natal ini ya. Tahun 189 Masehi sudah memuat penetapan Natal tanggal 25 bulan Ibrani atau bulan 9 Kislev atau tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Tema Hanukkah juga tentang datangnya terang mengusir kegelapan seperti Kidung Hanukkah. Ini. Jadi sebenarnya ada kaitan, tapi kalau langsung ditanya apakah memang ada tanggal 25 tertulis di Alkitab? Tidak, kalau di Alkitab. Tapi kalau jejak-jejak sejarah itu ada. Contoh catatan tahun 189 Masehi. Itu ada penetapan Natalnya. Tanggal 25 Kislev itu tanggal 25 Desember. Bertepatan dengan hari Hanukkah. Hari Hanukkah itu hari memperingati terang mengusir kegelapan. Makanya Yesus disebut sebagai terang dunia. Hadirnya Yesus itu, makanya kan terangmu telah bersinar. Karena ada itu di dalam Injil. Hadirnya Yesus itu mengatakan terangnya telah bersinar. Ini semua ada. Tapi kalau diminta, ada nggak langsung tanggal 25 Desember? Nggak ada. Tapi dari data-data sejarah bisa dilihat. Oke lah. Ya, tahun 189 Masehi. Itu sudah dirayakan Natal.
Tadi saya sudah tentukan datanya ya. Hari Hanukkah itu. Hari Oke, Bro Pendi. Siapa ya Ben? Ini ada Miss Esther. Bu, salam Bu, selamat Natal. Sinyalnya merah, aku lihat Ibu Esther. Iya, ini kita mau tutup ya. Ada kegiatan. Oh, mau tutup. Iya. Ben jarang-jarang lagi naik kemari. Di sini, Iya, karena di sini Aceh semua Pak. iya, di sini memang banyak orang Aceh karena dirimu dari sono. Karena dirimu mau ditarik mereka lagi, tapi mereka yang tertarik akhirnya. Iya. Soalnya tarikanmu lebih kuat tuh lihat dari mereka ya kan. Puji Tuhan loh Pak Irben, banyak sekali hari-hari ini yang DM ya. Banyak. Memang banyak yang DM kata-kata sumpah serapah, tapi tidak sedikit yang DM yang baik-baik. Mereka minta pendapat, ada yang minta nasihat. Karena kan gini, yang bro cerita, bro kan punya pengalaman jadi muslim ya. Jadi mereka itu kan sudah di brainwash tentang kekristenan. Iya, saya pernah layani seorang ustadz di sini kan, dia seorang ketua RT, jadi Kristen dia. Dibilang dia, saya dulu pernah di pondok, 4 tahun lebih saya di situ ngaji. Memang sering saya dengar kata Isa, kata Injil, tapi aku nggak pernah lihat kitab itu. Penasaran juga aku, kata dia kan. Jadi bapak mau baca, saya bilang mau, katanya aku kasih lah. Dibaca dia 2 kali selesai, terus selesai dibaca dia kita Injil Matius sampai selesai, baru dia buat mantap di hatiku. Inilah yang ku cari-cari selama ini, katanya. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Iya, dia seorang ustadz, dia tuh guru ngaji. Ketika aku kasih Alkitab, tapi dia nggak sempat selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Injil Krebi 2 kali dibaca diselesai. Udah meninggal beliau, meninggal sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Iya. Ya kalau Kristen itu jangan main-main lah. Intinya Muslim jangan takut baca Alkitab. Iya, jangan kau hanya di brainwash kepala kau itu. Ya kalau kepalanya di brainwash ya repot lah. Tapi begini Pak Erben, saya percaya ya. Pertama kali mendengar roomnya Bang Pendi, panasnya, menggelora itu, darah mendidih itu. Tapi kedua, dia ingin cari tahu, bener nggak sih apa yang dikatakan Bang Pendi? Yang ketiga, udah ketemu, wah, manggut-manggut. Yang keempat kali menonton, udah. Intinya, jangan kau kepanasan sebelum kau membuktikan. Nikmati aja lah. Iya. Ikut Yesus itu jauh lebih indah. Iya, aku pastikan itu. Kalau kau nggak mau ikut Yesus, aduh, bahaya kau. Neraka, Bu, neraka. Iya. Iya, neraka. Mau kau masuk neraka? Oke lah, Bang Pendi, mungkin aku pun jam 5 ada ibadah, ini jam 4. Aku penerima tamu mungkin aku ini. Oke. Thank you, Bro. Oke Bang, Miss Esther, thank you. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Iya sih. Iya Pak Erben, sorry signalku kurang bagus jadi aku banyak mendengar aja. Pak Pendi. Siap Bu.
Gimana perayaan Natalnya? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Ya. Gitu Tangerang. kan. Kirain pulang kampung. Aku lagi pulang kampung. Oh, siap. Ya, Lagi ya mudik ya. kampung. Mudik ya, kampung tercinta. Mudik Natal. Iya, mudik Natal. Iya bener. Kalau di kampung saya mudik Natal ada, mudik Lebaran ada. Soalnya ada Kristen, ada Islam. Daerah Oke, selatan. mantap. Mm-mm. Mantap. Miss Esther. Iya. Mantap Oke. kalau di tempat saya ya. Mau tutup kah Pak Pendi? Iya, Bu, mau tutup. Iya, enggak Oke, apa-apa, sebelum enggak apa-apa. Aku tutup. tadi cuma mau salam selamat Natal buat kita semua. Amin, Buat teman-teman yang di bawah. Amin, amin. Toleransi Kak Esther, toleransi lah. Kalau orang Kristen nggak mungkin nggak toleransi. Orang kita disuruh Iya, Tuhan Pak. Yesus mengasihi musuh loh. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita nggak ngomong apa yang benar, apa yang salah. Kan begitu. Betul, Miss Esther. Iya. Gimana nggak kita Iya. toleransi ya? Kita dihajar 5 kali sehari ya. Itu Iya. suara. Waduh, kalau tipis iman kita udah masuk loh, asli. Tiap hari. Tiap Di hari. tempat saya ada 3 jurusan. Nah, itu Lomba-lomba dia. mereka. Gede-gedean Lomba-lomba. ya. Gede-gedean. Nggak tahu lomba jelek suara kalau aku bilang. Soalnya suaranya udah cempreng pecah. Tapi lihat nih Miss Esther, kuat, malah lebih tebal imannya. Ya. Oh iyalah, nggak ngerti wong kita. Iya, wong kita nggak ngerti artinya apa. Orang ngerti juga enggak. Ya kan mereka sebenarnya nggak ngerti juga, aku rasa sih. Karena aku pernah tanya sama yang di rumah. Kamu tuh tahu nggak itu artinya apa? Nggak tahu tante katanya. Aduh, kasihan. Oke lah kalau gitu Bang Fendi. Ayo, Esther kenapa? Teman-teman yang di bawah, Merry Christmas ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat walaupun berat ya teman-teman ya. Follow ya, follow. Ya, Lomba-lomba saling jelek follow, suaranya, Miss Esther. iya bener. Biarpun udah Iya, merah, aku pun signalnya follow ya. follow aja.